Hai kakak-kakak dewan juri, saya Bilqis Putri Izzati, izin mau unjuk diri, mohon diterima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Putri Izzati dari SMA Negeri 2 Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan cerpen saya yang berjudul Acismus. Acismus sendiri memiliki arti seperti seseorang yang memiliki rasa kepada orang lain tapi tidak berani mengungkapkannya. Entah itu karena gengsi atau apa, tapi tetap saja disimpan dalam hati sendiri. Terkadang kita merasa lelah karena belajar, tapi di sisi lain ada orang belajar tapi tidak bisa. Orang memiliki semangat malah terhambat, tapi sebagian orang yang berpendidikan malah menyepelekannya. Orang yang tidak bisa belajar karena faktor ekonomi saja bersyukur pada Tuhan. Lalu mengapa kita yang bahkan bisa belajar, bermain, dan makan tanpa hambatan masih saja mengeluh? Hari ini aku berniat pulang ke kampung halamanku karena liburan semester sudah dimulai. Tapi ternyata tiket hari ini sudah habis, jadi aku harus kembali lagi besok. Keesokan harinya, teman-temanku datang ke kosanku. Mereka ingin ikut aku ke kampung halamanku. Sebelum ke kampung halamanku, aku juga diloba untuk memberikan oleh-oleh kepada keluarga desa. Sampai di kampungku, aku merasa aneh. Mengapa kami yang dulunya hijau malah menjadi seperti kampung yang kekeringan? Kenapa kampung yang dulu yang banyak sawah sekarang hanya tinggal beberapa? Saat tiba di desa, aku disambut oleh warga desa. Dan warga desa bercerita bahwa di desa ini dari beberapa bulan yang lalu sudah tidak turun hujan. Dan desa ini juga sedang mengalami krisis ekonomi. Oleh karena itu, desa ini tidak berfungsi. Kami dipersilakan untuk menempati salah satu rumah yang sudah tidak berpenghuni. Di situ kami berunding untuk membantu warga desa. Fraginda yang merupakan mahasiswa jurusan kimia memiliki ide untuk membuat pengganti solar. Keesokan harinya kita menuju ke rumah Pak RT untuk meminta persetujuan. Bagaimanapun juga kita harus mengutamakan persetujuan bersama. Pak RT menyetujuinya dan menyuruh beberapa warga desa untuk membantu kita. Saat tiba di depan hutan, aku dan Widya disuruh menunggu di sini. Tapi karena sifat keras kepala itu, aku dan Widya malah mengikuti mereka tapi berbeda arah. Kemarin kita sudah berunding untuk mencari pohon jarak tua untuk mengambil bijinya. Oleh karena itu, aku dan Widya sudah tahu mau mencari apa. Tapi sampai matahari ini terbenam, aku dan Widya melakukan jalan pulang. Aku dan dia sudah berpikir bahwa kita akan bermalam di hutan belantara ini. Tapi ternyata Fraginda dan rombongannya menemukan kita. Keesokan harinya, Fraginda dan Farel memisahkan biji jarak dari tempurungnya dan menaruhnya di satu wadah besar. Wadah itu diberikan kepada ibu-ibu yang ingin membantu untuk membersihkan kotoran yang berupa seperti tanah dan sebagainya. Selanjutnya, aku dan Widya masak biji jarak itu. Setelah dimasak, biji jarak dikeringkan di bawah sinar matahari. Keesokan harinya, ampas bekas selanjutnya aku dan Widya memasak biji jarak itu. Setelah dimasak, biji jarak dikeringkan di bawah sinar matahari. Sebenarnya lebih cepat menggunakan oven, tapi warga desa tidak memiliki oven. Setelah kering, lanjut ke proses pengepresan. Minyak yang didapatkan disaring dan dikumpulkan di satu wadah. Keesokan harinya, ampas bekas kemarin bisa digunakan untuk pupuk. Selanjutnya adalah proses transesterifikasi. Proses ini dilakukan oleh Fraginda dan Farel. Setelah selesai, campuran hasil transesterifikasi dipindahkan ke dalam botol gelas dan ditutup selama 24 jam. Pengendapan akan menghasilkan gliserin dan etil ester. Keesokan harinya, selanjutnya adalah proses penyucian untuk memisahkan ester dari katalyster basah dengan menggunakan media air. Biodiesel yang sudah dicuci memiliki warna cerah dan bening, sedangkan sebelumnya memiliki warna yang keruh.
Setelah ini biodiesel dipanaskan dengan hati-hati. Jika sudah, maka dilakukan pendinginan. Biodiesel yang sudah dikeringkan memiliki warna yang lebih bening. Fragina dan Farel membantu warga untuk menyalakan diesel, sedangkan aku dan Wida membantu beberapa ibu-ibu untuk menemukan bekas pakan dan kotoran ternak untuk dibuat pupuk. Setelah selesai, aku dan Wida membantu membuat galangan dari tanah di sekitar tempat pembuatan pupuk. Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya air, lalu membuat atap dari daun kering untuk mencegah terkena air hujan. Kita berencana untuk pulang ke kota 2 hari lagi, dan keesokan harinya kita mengajari anak-anak di desa seperti membaca, menghitung, dan juga membuat pesawat dari kertas. Sebelum pulang ke kota, aku berpesan kepada warga desa untuk membuka pupuk yang dibuat tadi 3 bulan ke depan. Saat kita ingin berangkat ke kota, warga desa juga menyambut kita di depan rumah dan membawakan beberapa oleh-oleh dari desa untuk kita bawa ke kota. Terkadang kita menyampaikan hal-hal yang menurut kita sepele, tapi terkadang orang lain malah ingin menjadi kita. Bisa belajar, makan, dan bermain tanpa hambatan. Mereka kadang ingin belajar, namun ada faktor yang membuat mereka tidak bisa belajar. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan isi dari cerpen saya. Cerpen ini berisi 4 mahasiswa, yaitu Fragenda, Ginela, Farel, dan Widya yang pulang ke kampung halaman Ginela. Di sana mereka membantu membuat penggaji solar dari biji jarak yang diambil dari pohon jarak pagar. Seperti ini contoh pohon jarak pagar. Nanti karena ini bukan musim buah, jadi aku tidak mendapatkan biji jaraknya. Dan seperti inilah hasil biodiesel yang sudah jadi. Sedikit kekuningan namun bening. Ini adalah kotoran dan sisa pakan ternak yang digunakan untuk pupuk kompos. Dan ini juga adalah hasil pupuk kompos yang sudah didiamkan selama 3 bulan. Kesimpulan cerpen ini, kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, karena itu pasti berguna untuk diri kita dan warga-warga di sekitar kita. Dan kita juga harus bersyukur tentang apa yang kita miliki, karena belum tentu kita orang paling mengenaskan di dunia ini. Kadang orang lain ingin menjadi kita, tapi kita malah ingin menjadi seperti orang lain. Kita harus bersyukur tentang apa yang kita alami dan bersyukur tentang apa yang kita dapatkan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu mah lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.